Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ardi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi ya teman-teman di hari Jumat yang berbarokah ini ya, tanggal 12 Juni 2026, yang mana pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang akidah ya teman-teman ya. Dars akidah, yang mana tadi pagi ya, itu kita mempelajari dars idhofi balaghah. Nah, untuk rekaman dars idhofi ana share misalnya apa? Ana share ini ya teman-teman ya, pekan depan ya, insya Allah. Ana share pekan depan, insya Allah. Nah, untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita mulai saja ya. Dars akidah part 3 ini ya teman-teman ya. Yang mana kita akan membahas, ini agak banyak ya teman-teman ya. Slide di sini agak banyak, yaitu 21 slide ya. Insya Allah dalam satu jam ke depan ya, kita ambil seadanya ya teman-teman ya. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita akan mempelajari syarah Qawaid al-Arba ya. Syarah Qawaid al-Arba part ketiga ya, pertemuan ketiga. Pembahasannya adalah mukaddimah kedua teman-teman ya. Yang mana pada waktu kemarin ya, di pertemuan kemarin itu kita telah membahas tentang mukaddimah pertama, yaitu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, yang doa ya teman-teman ya, yang as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan ainama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna haula'i tsalatsa unwanu sa'adah. Itu yang kita pelajari kemarin ya, mukadimah pertama. Nah, sekarang kita mau pelajari mukadimah kedua ya teman-teman ya. Mukadimah yang kedua. Sebelum kita menuju ke inti pembahasan kitab ini, yaitu 4 kaidah tentang tauhid dan syirik. Ya, seperti itu. Nah, di PPT ini ya teman-teman ya, yang PPT ini itu sebenarnya ada 3 pembahasan penting teman-teman. Ada 3 pembahasan penting. Nah, ya, kita mulai dari pembahasan yang pertama teman-teman. Ya, mulai dari pembahasan pertama, yaitu apa yang Ana tempel di sini ya, yaitu kita akan mempelajari di pembahasan pertama ini perkataan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang Al-Hanafiyah, tentang Al-Hanafiyah. Ya, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ya'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, disclaimer ya teman-teman ya, disclaimer bahwasanya matan qawaidul arba itu berbeda isinya sesuai dengan cetakannya teman-teman. Dan yang Ana pakai di kesempatan malam hari ini itu cetakan Saudi ya teman-teman ya, cetakan Saudi, yang mana ini cetakan dari Syekh Abdul Muhsin ya, Syekh
Abdul Muhsin kalau nggak salah teman-teman. Ya, yang ada di Mutun Thalabul Ilmi, ya, yang ada di Mutun Thalabul Ilmi. Nah, yang di Mutun Thalabul Ilmi ya teman-teman ya, yaitu eh, ini Mutun Thalabul Ilmi yang pertama ya teman-teman ya, yang pertama, yang Mustawa al-Awal. Yang Mustawa awal itu pertama Nawaqidul Islam, Barabis Qawaidul Arba, Usul Salasa sama Arba'in, ya, Arba'in An-Nawawi. Ya, jadi yang matan yang akan kita pakai di sini itu adalah matan cetakan Saudi, teman-teman. Matan dari Mutun Thalibil Aini, Mutun Thalibil Aini, ya. Beda beda cetakan, beda pula isinya, teman-teman, ya. Di cetakan yang lain itu tidak ada kata ini, teman-teman. Tidak ada kata wabidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Jadi langsung kama qala ta'ala, ya. Jadi di cetakan yang lain, teman-teman, itu bunyinya seperti ini. Ya'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyata millata Ibrahim anta ta'budallaha wahdahu mukhlishon lahuddin. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kalau di cetakan lain. Tapi kalau di cetakan yang kita pakai itu ada perkataan wabidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Ya, seperti itu. Nah, ini artinya ya teman-teman ya, ini artinya ketahuilah semoga Allah membimbingmu, ya, membimbing Anda dalam menaatinya. Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Anda beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuknya saja. Dan agama Hanifiyah inilah Allah memerintahkan semua manusia, ya Allah memerintahkan semua manusia, dan untuk tujuan inilah Allah menciptakan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini terjemahannya teman-teman. Nah, kita bahas kalimat per kalimat ya teman-teman ya. Jadi sebagaimana yang Ana sering katakan teman-teman, di dars akidah ini ya, Ana mengambil syarahnya dari kitab yang bernama At-Ta'liq Al-Mumti' li Qawaidil Arba karya Syekh Khalid Ar-Rodedi, ya. Yang mana di dalam buku itu teman-teman, itu beliau membahasnya kalimat per kalimat, ya, kalimat per kalimat. Jadi bukan per paragraf ya teman-teman ya, bukan per paragraf, tapi kalimat per kalimat, ya, seperti itu. Nah, kalimat yang pertama adalah ya'lam arsyadakallahu li ta'atih. Syekh Muhammad bin Abdullah berkata i'lam, ya, i'lam. Artinya adalah ketahuilah, ya. Kata i'lam itu adalah fi'il amar, teman-teman. Kata kerja perintah, ya. Kemarin kita sudah mempelajari ya, teman-teman ya, di dars nahwu, ya, bahwasanya tanda fi'il amar itu adalah perintah. Tandanya itu adalah fi'ilnya berbentuk perintah, ya, seperti itu. Nah, dari kata al-ilmu, ya, dari kata al-ilmu atau fi'il madi dari i'lam itu alima ya'lamu, ya, seperti itu. Alima ya'lamu ilman wa alaman, ya, wa alaman alimun maklum ya'lam la ta'lam. Nah, yang bermakna ketahuilah atau ilmuilah, ya. Nah, ilmu, definisi ilmu teman-teman itu adalah ma'rifatu syai'i ala ma huwa alaihi au bidalilih. Mengetahui sesuatu dengan sebenarnya dari sesuatu tersebut atau dengan dalilnya atau dengan petunjuknya, ya. Misalkan ada pertanyaan kayak gini teman-teman. Rasulullah kapan dilahirkan? Ya, jika misalkan ada orang yang mengatakan Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah, maka berarti dia alim bi maulidi Rasulillah, ya. Nah, lawan kata alim apa, teman-teman? Jahil. Berarti kalau misalkan ada orang yang bilang Rasulullah lahir sebelum tentara bergajah, ya,
itu menyerang Ka'bah, maka dia jahil, ya. Maka dia jahil. Dan ini pembahasan, ya, dan ini ilmu ini, ya, yang ana tulis di sini, teman-teman, itu adalah al-ilmu, ya, al-ilmu fil lughah. Al-ilmu fil lughah, atau ya etimologi lah, ya, etimologi. Kenapa? Karena ilmu dalam terminologi itu ada banyak golongan, teman-teman. Ilmu ditinjau dari sisi ini, ilmu ditinjau dari sisi yang lain, ilmu ditinjau dari sisi dunia itu apa, ilmu dari sisi akhirat itu apa, ya. Nah, kan kita kan apa, tadi pagi kan kita mempelajari ilmu balaghah, teman-teman. Ada kata ilmu. Nah, maka ini pembahasannya lain, ya. Pembahasannya lain. Akan tetapi makna lughahnya seperti ini. Makna lughahnya ma'rifatus syai'i ala ma huwa alaih au bidalili. Mengetahui sesuatu dengan sebenarnya atau dengan dalilnya, ya, atau dengan dalilnya, ya. Ketika kita mempelajari balaghah, kita disebut, kita kalau misalkan ingin disebut alim bil balaghah, maka kita harus seperti ini. Harus ma'rifatu al balaghah ala ma hiya alaihi, ya. Ala ma hiya alaiha au bidaliliha, ya, seperti itu. Dalilnya ilmu ma'ani apa, dalilnya ilmu badi apa, dalilnya ilmu bayan apa, dan seterusnya, ya, seperti itu. Nah, maka dari sini, teman-teman, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menginginkan pembaca atau yang mempelajari kitab ini untuk mengetahui, ya, ini maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan iklam, teman-teman, ya, apa? Yaitu untuk mengetahui hakikat tauhid dan syirik dengan sebenarnya dan dengan dalilnya, teman-teman. Ya. Ya, begitu pula kalau kita membaca buku-buku beliau yang lain, ya, seperti di Usul Salasah, ya. Ya, seperti itu. Nah, ya, seperti misalkan ya'lam annahu yajibu alaina ta'allumu arba'ati masail. Ya. Ketahuilah. Maksudnya apa? Ya, ketahuilah sesungguhnya kita itu diwajibkan mempelajari empat permasalahan. Maksudnya apa? Maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin kita memahami empat permasalahan ini dengan sebenarnya, teman-teman. Ya, kita memahami ilmu itu apa? Kita memahami beramal itu apa? Kita memahami dakwah itu apa? Kita memahami sabar dalam dakwah itu apa? Ya, seperti itu. Fakullu maqala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab i'lam fa innahu yuradu bihi hakada. Ya, maka setiap kita lihat di buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab i'lam, maka maksudnya itu ini. Maksudnya itu adalah beliau menginginkan kita itu mengetahui hakikat dari apa yang kita pelajari dengan sebenarnya. Ya, seperti itu. Atau dengan dalilnya, teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Agar seseorang jelas dalam memahami maksud dari dakwahnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perkataan beliau, arsyadakallahu li ta'atih. Ya, ini kalau di dalam ilmu nahwu, teman-teman, atau di dalam ilmu i'rab, ini namanya adalah jumlah takliliyah. Kok jumlah takliliyah sih? Jumlah mu'taridah, jumlah mu'taridah. Ya, jumlah mu'taridah, jumlah sisipan. Ya, jumlah sisipan. Ini i'rabnya la mahalla lahu minal i'rab, ya, teman-teman, ya. Ini maknanya la mahalla lahu minal i'rab. Ya, jumlah doaiyah, ya, jumlah doa itu namanya jumlah mu'taridah, teman-teman. Ya, jumlah sisipan. Jadi bukan termasuk jadi jumlah ini kalau dihilangkan maknanya masih sempurna. Ya, seperti itu. Ya, ini kalau di dalam ilmu nahwu, ya, teman-teman, ya. Ini faedah. Nah, semoga Allah membimbingmu dalam ketaatan kepadanya. Ya, ini adalah kalimat doa, teman-teman. Jumlah doaiyah. Ya, kalimat doa Syekh kepada penuntut ilmu, pembaca dan yang mempelajari kitab beliau. Agar Allah selalu membimbing
kita dalam ketaatan kepadanya, teman-teman. Ya. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan arsyada, ya, arsyada. Apa makna arsyada, teman-teman? Ya. Dan arusdu, ya, arusdu maknanya adalah al-istiqomatu ala thariqil haqq. Ya. Arusdu itu adalah istiqomah, teguh pendirian di atas jalan yang benar. Ya, itu adalah makna dari kata ar-rusdu. Jadi beliau meminta, ya, jadi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya. Masya Allah. Ya, seperti itu. Dan ar-rusdu ini adalah lawan kata dari al-ghayyu. Al-ghayyu itu berarti apa? Ya, berarti lawan kata ini, teman-teman. Lawan kata dari istiqomah dan di atas jalan yang benar. Ya, berarti kalau misalkan ada orang yang dia tuh sering sering berada di dalam kemaksiatan, ya kan, berarti dia, ya, al-ghayyu, ya, berarti dia masuknya ke dalam al-ghayyu, bukan ar-rusdu. Nah, ya, kesesatan atau penyimpangan. Nah, kemudian apa arti taat, teman-teman? Apa arti at-ta'ah? At-ta'ah itu adalah muwafaqatu amri syar'i bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Ya. Ketaatan artinya adalah menyesuaikan diri dengan perintah syariat dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Jadi di sini makna dari doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah semoga Allah, ya, memberikanmu istiqomah dalam menjalankan perintah syariat. Ya, Masya Allah ya teman-teman ya, ini doa yang indah teman-teman. Ya, ini doa yang indah ini, Masya Allah. Dan ini adalah doa dari Syekh untuk pelajar, ya, dan juga bukti kasih sayang beliau kepada mereka serta ketulusan nasihat beliau. Ini merupakan adab yang tinggi dalam belajar dan mengajar. Ya, di pertemuan pertama kemarin teman-teman, atau mungkin pertemuan yang sebelum-sebelumnya, Ana pernah bilang, ya, Ana pernah bilang kalau misalkan kita jadi guru, teman-teman, ya, atau jadi guru atau jadi orang tua atau jadi orang yang lebih tua, itu maka jangan segan-segan, ya, jangan segan-segan atau jangan malu-malu, ya, teman-teman, ya, jangan malu-malu untuk kita mendoakan para murid atau orang-orang yang lebih muda dari kita, ya. Karena kenapa? Karena ini merupakan adab tinggi, teman-teman, menandakan bahwasanya dia itu nggak sombong, ya. Wah, mentang-mentang saya lebih tua nih, saya ingin dihormati, tapi tidak menyayangi sebaliknya, ya. Maka ini kesalahan, ya, teman-teman, ya. Maka ini kesalahan, ya. Dan ketika kita melihat, teman-teman, di beberapa buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau itu, ya, teman-teman, itu sering banget, ya, anak katakan sering, teman-teman, mendoakan pembaca. Ya, ini anak sudah mengatakan ini berulang kali, ya, teman-teman, ya, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di dalam buku-bukunya, teman-teman, itu pasti beliau mendoakan, teman-teman, pasti minimalnya sekali dah, ya, minimalnya beliau mendoakan sekali. Silakan cek sendiri, ya, teman-teman, ya, silakan cek di kitab Nawaqidul Islam, Qawaidul Arba, terus apa, Usul Salasah, Kasfus Syubhat, Kitab Tauhid, Masail Jahiliyah 6. Silakan Anda cek dari 6 buku itu, teman-teman. Kalau misalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mendoakan sekali, bilang ke anak. Berarti itu cetakannya yang bermasalah. Ya. Karena ya beliau selalu mendoakan, teman-teman. Beliau itu selalu mendoakan. Ya, tidak pernah beliau tidak mendoakan tuh, nggak pernah, teman-teman. Ya, sependek yang Ana tahu, ya, teman-teman, ya, sependek yang Ana tahu itu beliau selalu mendoakan para pembaca. Ya, seperti itu. Ini merupakan adab yang luar biasa, teman-teman. Adab yang tinggi dalam mengajar dan belajar. Masya Allah. Ya, seperti itu. Nah, ini kalimat pertama, ya, teman-teman, ya. Kalimat pertama yaitu
ya'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ini ya. Kemudian kalimat yang kedua itu langsung langsung panjang ya teman-teman ya, yaitu annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Nah, ya. Ya, annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu Anda beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuknya saja. Ya. Nah, di sini ada beberapa pembahasan ya teman-teman ya. Pertama, pembahasan pertama yaitu Al-Hanafiyah, kemudian milah ya. Apa arti milah? Kemudian ini. Nah, tiga ini teman-teman ya. Di sini dari satu kalimat beliau itu ada tiga pembahasan. Pembahasan pertama, apa itu Al-Hanafiyah ya? Hanafiyah itu apa? Al-Hanafiyah itu adalah isim mustaq dari kata Hanafa, teman-teman. Dari kata Al-Hanaf. Ya. Apa artinya? Ma'il. Ma'il. Miring atau condong. Jadi, Hanaf, teman-teman, ya, Hanaf, itu secara bahasa itu bukan lurus, teman-teman. Justru apa? Hanaf itu yang condong, yang belok. Bukan yang lurus, bukan. Bukan. Tapi condong belok. Ya, seperti itu. Kita simak penjelasan dari Ibnu Faris ya, teman-teman ya. Ibnu Faris rahimahullah berkata, al-ha, nun, dan fa ya, tiga kata ini teman-teman, hanafa ya, nafa. Maaf ya teman-teman ya, ini tulisannya enggak rapi. Adalah satu makna teman-teman. Lahu maknan wahid. Apa artinya? Mail. Mail itu condong atau belok. Belok bukan penyimpangan ya teman-teman ya. Belok hakikat ya. Belok penyimpangan itu majas teman-teman. Itu majas. Hakikatnya apa? Ya belok lawan kata lurus. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah artinya adalah al-hanaf itu artinya adalah maka di sini Imam Ibnu Faris mengatakan al-hanif huwa al-ma'il ila ad-din al-mustaqim. Al-Hanif adalah orang yang condong ke agama yang lurus. Jadi dia belok dari agama yang tidak lurus. Itu maksudnya, teman-teman. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, jadi Al-Hanif atau orang yang Hanif itu adalah orang yang condong ke agama yang lurus. Ya. Dia tuh condong ke agama yang lurus dan dia belok dari agama yang tidak lurus. Seperti itu maksudnya. Ya, secara bahasa seperti itu, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya, Nabi Ibrahim itu ya ini konteksnya itu kalau nggak salah bukannya kalau nggak salah ya, maka na Ibrahimu Yahudiyau wala Nasraniyau walakin kana hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan dari golongan Yahudi dan bukan dari golongan Nasrani. Ya, akan tetapi Ibrahim itu dialah orang yang hanif. Ya, maksudnya apa? Orang yang orang yang condong ke agama lurus, agama Islam dan tidak berbelok ke Yahudi dan Nasrani. Ya, seperti itu teman-teman maknanya. Kemudian lagi berserah diri, ya. Dan dia bukan pula termasuk golongan orang-orang musyrik. Nah, dan yang dimaksud Al-Hanifiyah di sini itu adalah milah atau agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu milah yang belok. Nah, ini teman-teman, milah yang belok dari syirik dan yang berdiri di atas ikhlas, memurnikan ibadah lillahi ta'ala, kepada Allah saja. Ya, seperti itu. Ini sebenarnya kalau di dalam kitab aslinya tuh banyak penjelasannya ya, teman-teman ya. Banyak penjelasan ini, tapi Anda cukupkan penjelasan yang di sini saja, teman-teman. Ya. Ibnu Faris mengatakan, jadi makna Hanif itu telah menyebar, teman-teman, telah melebar ke makna-makna yang lain. Ya, di sana disebutkan
Al-Hanif, Al-Makhtun. Ya, jadi orang-orang yang telah dihitan, teman-teman, itu juga disebut Hanif. Ya, itu juga disebut Hanif. Kemudian Ibnu Ibnu Faris juga mengatakan Al-Hanif Al-Mustaqim. Ya, jadi makna Hanif dengan lurus itu tuh makna belakangan, teman-teman. Makna belakangan, ya. Makna belakangan, tapi makna aslinya apa tadi? Al-Mail. Al-Mail. Nah, oke, ini pembahasan yang pertama Al-Hanifiyah udah selesai ya, teman-teman ya. Yaitu milah yang belok dari syirik dan yang berdiri di atas ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, apa itu milah? Apa itu milah? Ya, makna milah. Milah itu artinya agama, teman-teman ya. Milah itu sama dengan din. Artinya tuh din, agama. Yaitu apa? Nama bagi segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya melalui lisan para nabinya alaihi wassalam. Ya, jadi ini pengertian agama ya teman-teman ya. Pengertian agama adalah nama bagi segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya melalui lisan para nabinya alaihi wassalam. Berarti ini makna secara khusus berarti ya teman-teman ya. Makna secara khusus yang menuju kepada agama Islam saja. Karena kenapa? Karena ya yang namanya agama di dunia itu banyak, teman-teman. Tapi apakah sesuai dengan definisi ini? Tidak. Tidak. Berarti ini agama secara bahasa berarti ya, teman-teman ya. Agama secara bahasa mungkin. Berarti agama-agama yang ada di dunia itu agama secara bahasa, bukan secara istilah ini. Ya. Ya karena agama-agama yang selain Islam itu kan agama yang dibuat-buat, teman-teman. Ya. Nabi Yusuf berkata ya di dalam surat Yusuf ketika beliau di penjara ya, mata budu min dunihi illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Ya, apa yang kalian sembah selain Allah itu hanyalah nama-nama yang kalian beri nama sendiri. Jadi nama-nama patung, nama-nama sesembahan atau yang mereka bilang ya, yang mereka bilang katanya gini teman-teman, katanya Lucifer itu nama iblis katanya. Jadi iblis itu gelar. Nama aslinya itu Lucifer katanya. Ini enggak benar, ini enggak benar ya. Iblis itu sudah nama dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, ini Lucifer kan berarti dari sisi mereka. Pokoknya yang Allah sebutkan di dalam agama kita itu tuh sudah hakiki, teman-teman. Itu tuh sudah hakikatnya. Ya, yang mereka bilang Lucifer lah, kemudian kepala kambing tanduknya belok, bukan lurus. Ya, itu tuh mereka sendiri, teman-teman. Itu tuh hasil kreasi mereka sendiri. Ya, itu tuh hasil kreasi mereka sendiri, teman-teman. Ya, mata budu namin dunihi illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan inil hukmu illa lillah. Ya, hukum itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah sendiri yang memerintahkan untuk beribadah kepadanya saja. Seperti itu. Ya. Jadi intinya, teman-teman, intinya agama itu adalah nama bagi sesuatu yang Allah syariatkan bagi hamba-hambanya melalui lisan para rasulnya. Ya, berarti kalau keluar dari definisi ini bukan agama, teman-teman. Bukan agama, tapi ya bukan agama. Pertama mungkin bukan agama, atau yang kedua dia itu agama tapi secara lughah. Dia itu agama tapi secara lughah. Seperti itu. Nah, ya berarti kalau bukan agama pemikiran ya, teman-teman ya. Kalau bukan agama itu pemikiran. Nah, di sini kan disebutnya milah sama din itu kan sama, teman-teman. Artinya agama.
Perbedaannya apa? Perbedaannya bahwasanya din, kita ke din aja ya teman-teman ya. Din itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau milah itu disandarkan kepada ya, disandarkan kepada nabi, nabi yang membawanya ya. Jadi kalau milah itu sandarannya atau mudhofun ilaihinya itu kepada nabi, teman-teman. Tapi kalau din itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nasr apa teman-teman? Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus habis itu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Syahidnya ini ya. Fi dinillah. Ya, bukan dini Muhammad, bukan din Ibrahim, tapi dinillah. Ya, jadi penisbatan kata din itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau milah itu untuk nabi yang membawanya. Ya, seperti itu. Ya, apa? Bal millata Ibrahim Hanifah ya, teman-teman ya. Wa maka naminal musyrikin. Nah, ini nih, ya. Ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim." Jadi ini sandarannya ke Ibrahim ya, teman-teman ya, ke nama nabi. Ya, ke nama nabi, bukan sandarannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan milah Ibrahim, teman-teman, ya, dan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu adalah sebaik-baik agama, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin." Ya, ini kita belajar balaghah ya, teman-teman ya. Kita belajar balaghah. Nah, raghiba yarghabu an, ya. Jadi tingkatan benci di dalam bahasa Arab itu ada banyak ya, teman-teman ya, bertingkat-tingkat. Raghiba yarghabu an itu bencinya yang sekedar nggak suka, teman-teman. Raghiba yarghabu an itu benci, tapi dia tuh apa, tingkatannya tuh paling bawah, ya. Raghiba yarghabu an. Kalau benci tingkatan atas itu seperti bencinya orang-orang kafir dan munafik. Disebutnya hamiyah. Disebutnya hamiyah. Itu benci yang tingkat atas. Dan itu hanya dimiliki oleh orang munafik atau orang kafir. Itu hamiyah. Ya, hamiyah. Nah, kalau benci yang tingkat bawah itu raghiba yarghabu an. Sekedar benci dikit aja, teman-teman ya, terhadap terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan ya, illa man safiha nafsa. Jadi orang-orang yang membenci, ya, orang-orang yang membenci, tidak ada orang-orang yang membenci Nabi Ibrahim, ya, atau membenci agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, itu pasti dia itu orang bodoh, teman-teman. Dia itu orang orang bodoh, ya. Safih, ya. Safiha itu artinya jahilah, teman-teman, ya. Dan safiha ini dia tingkatannya itu di atas jahilah ya, teman-teman ya. Kalau jahilah itu lawan katanya ilmu, teman-teman. Jahila itu lawan katanya alima. Kalau dia nggak mengetahui, berarti dia tuh bodoh. Berarti dia tuh bodoh. Maksudnya apa? Tidak mengetahui. Itu arti jahila, teman-teman. Nah, kalau safiha, ya, kalau safiha, dia itu apa? Kalau bahasa kasarnya ya, teman-teman ya, bahasa kasarnya tuh otaknya tuh nggak lengkap, otaknya tuh setengah. Itu safiha, ya. Itu makna safiha. Jadi safiha tuh angkatannya di apa? Uh, angkatannya itu di atas jahil. Jadi jahil yang pertama, safiha yang kedua. Seperti itu. Kalau tingkatan yang paling atas apa, teman-teman? Dol. Dol, seperti orang-orang Nasara. Ya. Tingkatan nggak tahu itu ada beberapa. Tingkatan yang paling atas itu dol. Tingkatan yang paling bawah
jahilah. Ya, seperti itu. Nah, safiha itu tuh atasnya, teman-teman. Itu tuh atasnya. Ya, kullu safih jahil. Orang-orang yang safih itu jahil pasti. Walaisa kullu jahil safih. Tapi nggak mesti orang yang jahil itu safih. Karena kenapa? Karena safih itu ya tadi teman-teman, bahasa kasarnya itu otaknya itu setengah. Otaknya tuh hanya setengah. Jadi dia tuh bodohnya tuh bodoh banget, eh, bodoh apa namanya? Bodoh pangkat dua, bodoh pangkat dua, ya seperti itu. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina sholihin. Nah, makna hanifiyah dan ibadah, ya. Jadi tadi ya, jadi ini teman-teman ya, kita membahas ini itu secara bahasa teman-teman, ya, secara bahasa. Dan ini secara istilahnya teman-teman. Secara istilahnya al-Hanafiyah yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah anta'budallaha wahdahu mukhlishon lahuddin. Yaitu Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah hanya untuknya saja. Ini adalah milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Apa itu ibadah, teman-teman? Ibadah itu apa? Ibadah kalau secara bahasa itu dari kata abada. Ain, ba, dal. Ain, ba, dal. Artinya apa? Artinya adalah adzul wal khudu. Rendah diri dan tunduk. Ya. Jadi jalanan yang rendah, teman-teman, yang sudah banyak diinjek oleh kaki, itu orang-orang Arab mengatakan torikun mu'abbad. Torikun mu'abbad. Ya. Ini secara bahasa ya, teman-teman ya. Jadi jalan yang rendah, jalan yang tunduk, jalannya tunduk rendah, seperti itu. Ya. Nah, berarti kalau dari makna bahasa ini, teman-teman, itu mencakup dua ya, teman-teman ya. Mencakup dua, yaitu ibadah sahihah dan ibadah fasidah. Ya. Ibadah fasidah berarti ya kullu madzalla wa qada'a. Ya. Berarti ibadah fasidah itu semua orang yang merendahkan diri dan tunduk kepada sesuatu. Ya, selain Allah ya, tentunya selain Allah ya, teman-teman ya. Seperti itu. Ini makna secara bahasa, teman-teman. Nah, adapun secara istilah itu ditinjau dari dua, teman-teman ya. Ditinjau dari dua hal. Yang pertama umum dan khusus. Bukan khusus sih. Khusus lah ya. Oke. Nah, definisi ibadah secara umum itu adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta dan pengagungan, teman-teman. Dengan apa? Dengan apa kita merealisasikan merendahkan diri kepada Allah dengan rasa cinta dan pengagungan itu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan cara yang dibawa oleh syariatnya. Jadi ya ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita puasa, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berzikir, itu semua kan bentuk dari kerendahan diri kita, teman-teman. Ya, seperti itu. Ya kita kenapa sholat? Ya kita merendahkan diri, teman-teman. Kita sholat itu tujuannya untuk merendahkan diri, bahwasanya saya itu rendah. Ya, saya itu rendah. Saya di dalam tubuh saya itu membawa banyak sekali kotoran. Apa yang mau saya sombongkan gitu. Saya harus merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sholat. Ya. Berarti kalau misalkan orang yang tidak merendahkan diri, ya berarti dia orang yang sombong, teman-teman. Orang yang sombong berarti dia bukan abid, bukan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Karena dia tidak merendahkan diri, teman-teman. Karena dia tidak merendahkan diri. Tidak merendahkan diri, tidak cinta kepada Allah, tidak mengagungkan Allah, ya, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi melaksanakan larangan-larangan Allah, paket komplit udah. Itu
Itu bukan abid mutlak ya teman-teman ya. Itu bukan abid secara mutlak ya. Oke. Nah, secara istilah khusus itu menurut Ibnu Taimiyah, teman-teman ya. Menurut Ibnu Taimiyah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwal wal a'mal al batinah wal dhahirah. Ya, ibadah itu mencakup semua ucapan dan perbuatan yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ucapan dan perbuatan yang disukai Allah itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Baik secara zahir maupun secara hati atau batin. Ya, ya kilahuma mutaqarib ya, teman-teman ya. Makna umum dan makna khusus ini saling berdekatan ya. Saling berdekatan ya. Semua ucapan dan perbuatan yang disukai Allah disertai apa teman-teman? Disertai kerendahan diri kita. Dan juga disertai rasa cinta dan pengagungan kita terhadap Allah dan juga syariatnya. Ya, seperti itu. Ya, kilahuma mutaqarib lah ya. Kilahuma mutaqarib. Nah, berarti teman-teman, ibadah jika ditinjau dari statusnya sebagai ibadah, teman-teman. Berarti ini dari definisi yang umum ya. Dari definisi yang umum, itu terbagi menjadi dua jenis, teman-teman. Ibadah yang murni sama ibadah syirik. Ya, atau ibadah yang nggak murni gitu ya. Nah, ibadah yang murni, yang ikhlas lillahi ta'ala, yaitu ibadah yang diperintahkan dalam syariat. Ya, seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Allah memiliki perintah agar tidak ada yang disembah kecuali Dia, dan agar agama ketaatan itu hanya miliknya semata. Berarti kalau misalkan kita melakukan ini ya, mencakup semua ucapan dan perbuatan yang disukai Allah, disertai dengan kerendahan diri kita dan juga rasa cinta dan pengagungan, berarti kita beribadah kepada Allah secara murni atau secara ikhlas lillahi ta'ala. Nah, berarti lawan katanya syirik, teman-teman. Disebut ibadah karena terkumpulnya puncak rasa cinta dan puncak rasa hina atau rendah diri, meskipun ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini masuknya ini ya, teman-teman ya. Ibadah secara bahasa berarti ya, ibadah syirik itu ya. Kenapa dia disebut ibadah, teman-teman? Karena ya orang kan kalau misalkan dia menyembah sesuatu atau menyembah orang, jangan orang ya, maksudnya menyembah sesuatu selain Allah itu kan dia kan apa di dalam hatinya itu terkumpul padanya rasa cinta dan rasa hina. Oleh karenanya Imam Ibnu Katsir itu mendefinisikan ibadah itu sebagai kamalul hubbi wa kamalul dzul. Ibaratun an kamalul hub wa kamalul dzul. Ibadah itu adalah ungkapan dari rasa cinta yang tinggi dan rasa penghormatan yang tinggi. Ini secara umumnya, teman-teman. Maka dia itu kalau misalkan mencintai secara tinggi, kemudian pengagungannya juga tinggi, sehingga dia merendahkan diri kepada sesuatu, itu disebut ibadah. Disebut ibadah. Walaupun dia itu bukan selain Allah, teman-teman. Bukan selain Allah. Itu masih disebut ibadah. Itu masih disebut ibadah. Ya. Ya karena tadi teman-teman definisi dari Imam Ibnu Katsir ya, ibaratun an kamalil hubbi wa kamalil dzul. Fakulu abid yujma'u hadza asifat. Semua orang yang beribadah maupun itu ibadah murni atau ibadah syirik itu pasti terkumpul padanya dua hal ini, teman-teman. Pasti. Ya kalau nggak terkumpul ya nggak bakal beribadah dia. Nggak bakal menundukkan diri. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memberikan batasan syarat pada istilah ibadah, yaitu apa? Beliau mengatakan apa, teman-teman? An ta'budallaha wahdahu. Jadi yang beliau inginkan itu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, bukan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ya, yaitu yaitu harus dilakukan secara ikhlas hanya bagi Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Nah, ya seperti itu ya teman-teman, pembahasan dari ibadah ya. Ini sudah 20.50 ya teman-teman, 10 menit lagi. Nah, ini kita sudah membahas ini ya teman-teman. Kita sudah membahas anta budallaha wahdah. Nah, di sini kurang kurang beberapa kata lagi ya teman-teman. Ya, ini kita sudah membahas ya teman-teman, anta budallaha wahdah. Nah, ini mukhlison. Apa arti mukhlis? Ya, apa arti mukhlis atau apa arti ikhlas teman-teman? Para ulama berbeda pendapat tentang makna ikhlas. Ikhlas itu masdar ya teman-teman ya. Ikhlas itu masdar dari kata akhlaso, yukhlisu, ikhlason, mukhlisun, mukhlas. Nah, ya, akan tetapi secara bahasa, ikhlas itu maknanya adalah tasfiyah. Tasfiyah. Ya. Ikhlas secara bahasa itu artinya adalah pemurnian. Berarti makna secara bahasa kita sudah ini ya teman-teman ya, sudah bisa kita terawang ya. Berarti apa makna secara bahasanya ikhlas? Tasfiyatu qasdil amali lillahi ta'ala. Ya, pemurnian dari tujuan beramal karena Allah semata. Ya, ini adalah makna secara bahasa dari ikhlas. Ya, ikhlas. Berarti apa? Tasfiyatu qasdil amali lillahi ta'ala. Pemurnian dari tujuan beramal kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi ini kalau untuk secara istilahnya teman-teman ya, itu para ulama berbeda pendapat teman-teman. Ya, para ulama berbeda pendapat. Tapi di sini ana menyebutkan dua makna aja ya, dua makna dari para ulama. Makna yang pertama, Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata, al-ikhlasu sidqun niyati ma'allahi ta'ala. Ikhlas adalah kejujuran atau benarnya niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, niat kita beneran enggak? Niat kita jujur enggak? Kita sholat itu untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jujur enggak niat kita ketika puasa itu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya rutinitas tahunan? Apakah hanya untuk kesehatan? Ya. Kalau sholat, apakah itu hanya rutinitas harian saja? Ya. Nah, itulah makna ikhlas, teman-teman. Makna ikhlas menurut Ibrahim bin Adham itu hati kita tuh jujur, teman-teman. Hati kita tuh jujur nggak untuk beribadah. Ya. Al-ikhlasu sidqun niyati ma'allahi ta'ala. Ya. Ikhlas adalah kejujuran atau benarnya niat kita kepada Allah dalam melaksanakan ibadah. Ya. Nah, adapun pengertian kedua teman-teman, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, al-ikhlasu istiwa'u a'malil abdi fil zahir wal batin. Ya. Ikhlas adalah kesamaan amal seorang hamba antara yang tampak dan yang tersembunyi. Yang tampaknya oke, baik, tapi batinnya marah. Batinnya berbalikan, teman-teman. Batinnya berbalikan dengan zahirnya. Dan itu adalah ciri-ciri orang munafik. Ya. Ciri-ciri orang munafik itu adalah lawan katanya dari ini, teman-teman. Ya. Berarti kalau misalkan orang munafik itu adalah perbuatan amal dan batinnya itu berbeda, bukan sama. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sholat ya, kita zahirnya sholat nih, tapi batinnya sholat juga enggak. Batinnya mengingat Allah juga enggak. Batinnya apa tadi? Merendahkan diri juga enggak gitu. Ya. Jadi ini adalah dua makna tentang ikhlas, teman-teman, ya. Dua makna tentang ikhlas, ya. Dan seorang yang mukhlis, teman-teman, ya. Dan seorang yang mukhlis, orang yang ikhlas adalah orang yang mempunyai dua sifat berikut. Ya. Jadi ini tadi itu makna ikhlas
secara dianya ya teman-teman ya, secara apa? Secara maknanya ya, secara makna dia gitu, orang-orangnya, bukan orangnya ya. Eh, Makna ikhlas secara istilah lah, secara bahasa dan istilah gitu. Nah, ini orangnya teman-teman. Orang yang mukhlis itu bagaimana sih? Ya, orang yang mukhlis itu bagaimana sih? Yusuf Yakub al-Makfuf rahimahullah berkata, al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Ya. Orang yang mukhlis itu adalah orang yang ikhlas adalah yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Ini masih satu makna ya teman-teman ya. Yakub bin al-Makfuf itu masih satu makna dengan pernyataan Imam Ibnul Qayyim ya. Ikhlas itu kesamaan amal hamba antara yang nampak dan yang tersembunyi. Ya, begitu pula orang yang mukhlis ya. Orang yang mukhlis itu menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, teman-teman. Sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Ya, apalagi ya ini Anda nggak mau suuzon ya, teman-teman ya. Anda nggak mau suuzon ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang dia itu berbangga dengan amalannya, ya kan? Flexing amal ya, teman-teman ya. Flexing amal. Ya, ya kalau flexing harta, flexing kekayaan itu udah biasa ya teman-teman ya. Ini flexing amal Pak, flexing amal tanpa ada caption yang menjelaskan dia flexingnya itu kenapa, ya kan? Tiba-tiba ujuk-ujuk langsung flexing amal gitu, ya. Ya anak nggak mau seuzon, tapi ini kurang, tapi ini tidak terpuji ya teman-teman ya. Tapi ini tidak terpuji ya, seperti itu. Itu bisa mengurangi kadar keikhlasan seseorang teman-teman ya, karena dia kalau flexing amal dia dipuji ya kan, ya dia dipuji terbang, kalau dicela dia tumbang ya, seperti itu. Oke lah dia dipuji, tapi suatu saat kalau dia melakukan kesalahan ya, dia dihujat, dihina, dia tumbang teman-teman. Tumbang, nggak flexing amal lagi, kemudian apa eh, nggak melakukan amalan lagi ya kan. Tumbang karena celaan ya teman-teman ya. Dipuji dia terbang, dicela dia tumbang. Ya, itu adalah tanda orang yang tidak ikhlas ya teman-teman. Ya, tanda orang dia tidak ikhlas ya. Dia flexing amal teman-teman, flexing amal kebaikan ya. Kecuali ya teman-teman ya. Kecuali kalau misalkan dia memberitahukan amalan tersebut untuk diikuti, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah mengatakan, wallahi inni la atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Kama qala Rasulullah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah selama satu hari itu 100 kali. Ya, ini kembali lagi ke ini ya teman-teman ya, ke definisinya Ibrahim bin Adham ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita ingin menampakkan amal kita, benar nggak niat kita untuk menarik seseorang agar beramal bareng gitu. Nah, ini masalah personal ya, teman-teman ya. Ini masalah personal. Yang bisa mengetahui ya, yang bisa mengetahui tujuan amal kita itu Allah Subhanahu wa taala, kemudian diri kita. Ya. Kalau misalkan kita menampakkan amal, beneran niatnya itu untuk menggait ya, mengajak orang untuk beramal bersama, ya falaka ajrun insya Allah. Ya, maka akan mendapatkan pahala insya Allah. Nah, bahayanya kalau misalkan niatnya nggak jujur, nah itu bahaya Pak. Itu bahaya, nanti bisa terjatuh ke riya. Nah kemudian yang kedua teman-teman,
para ulama berkata al-mukhlis man yastawi indahu madihuhu wa dzamuhu. Ya, orang yang ikhlas adalah orang yang baginya sama saja antara orang yang memuji dan orang yang mencela. Ya, teman-teman ya gitu ya. Apa tadi yang anak bilang? Yang anak bilang tadi, kalau dipuji terbang, kalau dihina tumbang. Itu salah satu tanda orang itu nggak ikhlas, teman-teman. Ya, itu salah satu tanda orang itu nggak ikhlas. Ya, jadi jadilah seperti batu ya, teman-teman ya. Batu itu walaupun dia di apa dihempas angin, ada ada angin topan, ya, ada angin topan, kemudian apa hujan, itu tetap 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 kokoh gitu, tetap kokoh. Ya kalau angin topan ke atas ya teman-teman ya. Enggak maksudnya kalau ada rintangan itu dia tuh tetap kokoh gitu. Ya. Apa namanya hujan atau panas dia tetap kokoh. Ya, jadilah seperti batu ya teman-teman ya. Jadilah seperti batu. Ya, batu tuh antara panas dan hujan itu tetap lurus gitu. Ya, tetap kokoh. Ya begitu pula orang yang mukhlis, teman-teman. Orang yang mukhlis antara pujian dan celaannya itu nggak membuat dia itu goyang, nggak membuat dia itu goyang. Ya, dia tetap terbang, teman-teman. Jadikanlah celaan manusia itu untuk apa? Ya, jadikanlah celaan manusia itu untuk trampolin ya, teman-teman ya. Ya, jadi kalau orang orang mencela terhadap kita yang melakukan kebenaran, ya itu ya jadikan itu tuh sebagai trampolin teman-teman agar kita terbangnya itu lebih tinggi seperti itu ya ya kalau dicela karena keburukan ya intropek introspeksi itu trampolinnya jeblos teman-teman bukan itu trampolinnya jeblos ya teman-teman ya bukan trampolinnya bukan sehat itu ya jadi nah ini teman-teman ya orang yang mukhlis itu harus mempunyai dua sifat ini ya seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman, dari pembahasan di atas, seseorang jika disebut Hanif dan mengikuti milah Ibrahim atau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, itu dia harus memenuhi tiga syarat ini teman-teman. Yang pertama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya iyalah, kalau tidak menyembah Allah ya bukan Hanif namanya. Tapi apa? Musyrik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, beribadah kepada Allah sesuai dengan cara yang dibawa oleh syariatnya. Ya, ini untuk mencegah apa, teman-teman? Hal yang mengurangi syariatnya, yaitu bid'ah. Ya, atau sesuatu yang dia itu tidak ada unsur dari agama atau syariat. Ya, jadi di samping kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus beribadah kepada Allah sesuai dengan cara yang dibawa oleh syariatnya, cara yang dibawa oleh al-anbiya wa rusul, ya, atau di istilah sekarangnya itu ittiba, ya, ittiba. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, ya, kita melakukan amalan itu karena Allah dalam melakukan ibadah tersebut ikhlas. Ya, jadi kita kalau misalkan ingin dikatakan hanif, teman-teman, itu harus terkumpul tiga syarat ini. Ya, harus terkumpul tiga syarat ini. Dan tidak disebut hanif dan tidak disebut mengikuti agamanya Nabi Ibrahim jika tidak terpenuhi salah satu dari syarat ini. Ya, seperti itu. Kalau misalkan dia tidak menyembah Allah ya dia bukan hanif namanya, dia namanya musyrik. Nah, kalau dia tidak beribadah dia oke lah, dia menyembah Allah tapi dia beribadahnya ya dibuat-buat sendiri, teman-teman. Ya ini ya bukan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Karena kenapa? Karena agama Nabi Ibrahim itu dibawa di atas wahyu. Ya, ya kalau dibuat-buat sendiri mengikuti siapa? Ya seperti itu. Ini dapat mengurangi kadar apa
kadar ittiba. Ini bisa mengurangi kadar ittiba. Nah, yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah tersebut. Ya, seperti itu. Nah, ya mungkin pembahasannya sampai di sini teman-teman, sampai slide 11 ya. Karena sudah jam 9 teman-teman, ya jangan nggak baik ya kalau kalau kita uh, kalau kita terus-terusan sampai jam setengah 10 tuh nggak baik ya teman-teman. Nah, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan. Masya Allah ini akidah akidah tadi ada 10 orang yang hadir ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ada yang ada yang bertanya teman-teman? Silakan. Siapa ini? Di sini siapa nih? Ananda Muhammad Rehan, Nabila. Lah, lah keluar. Pengguna Zoom. Ah, kalau pengguna Zoom nggak ini ya, nggak dijawabkan nih. Rea Andre, Wahyu, Abu Usama. Apakah ada pertanyaan dari kalian teman-teman? Nggak ada ya? Oke, anak-anak hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, kalau kalau misalkan tidak ada, maka nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.